merasa saya tuh nggak ada apa-apanya gitu loh dengan penderitaan hidupnya Deddy Mulyadi. Makanya nggak heran kalau kita dikasih anugerah pemimpin seperti Deddy Mulyadi itu begitu gitu loh. Karena emang kehidupan ya kalau kita yang ngalamin tuh belum tentu bisa. Maka di sini lalu kita tuh bersyukur banget gitu loh. Tuhan mengirimkan satu pemimpin yang seperti ini. Itu saya nggak peduli saya dibilang buzzer, menjilat ya, nyebokin Deddy Mulyadi, saya nggak peduli. Karena saya tahu ini adalah suri tauladan untuk hidup saya gitu. Kita harus jaga, ini pemberian dari Tuhan gitu. Itulah ya Deddy Mulyadi. Mungkin pertanyaan ini sempat muncul juga ya di benak kalian. Kenapa ya Deddy Mulyadi itu kalau bikin satu kebijakan, terobosan, gebrakan, itu kok efektif banget, langsung menyentuh kepada rakyat, dan rakyat langsung setuju, langsung bisa menikmatinya. Itu dari mana ide-ide itu ya kan? Kok bisa dia bikin kebijakan-kebijakan yang revolusioner itu? Apakah mungkin itu ada bisikan gaib dari leluhurnya Prabu Siliwangi atau bagaimana? Nah, jawabannya tentu saya tahu subscriber penonton saya ini selalu logis ya, nggak suka hal-hal yang demikian begitu loh. Maka ini adalah jawabannya tentang bahwasanya Deddy Mulyadi bisa punya cara berpikir revolusioner seperti itu karena memang dia terlahir dari alam semesta, bukan dari hal yang instan. Tetapi dia itu lahir seperti emas yang butuh dibakar, butuh ditempa, butuh di apa-apain sehingga menjadi sebutir emas. Gitu loh. Sama halnya dengan Deddy Mulyadi, mungkin kalau kita melihat perjalanan dari mulai dia kecil sampai sekarang, ya kita mungkin juga nggak bakal sanggup menghadapi masalah seperti yang Deddy Mulyadi alami begitu loh. Itulah seperti halnya emas begitu loh. Nggak semua yang ada di perut bumi itu berharga begitu loh. Kecuali itu harus ditempa dulu dengan berbagai macam ujian, cobaan hidup dan lain sebagainya untuk bisa menghasilkan sebutir emas. Ini saya akan sedikit memaparkan kepada kalian beberapa pengalaman Deddy Mulyadi dari mulai kecil sampai bisa di posisi sekarang sebagai gubernur yang dicintai rakyat ini, dan ini bisa buat pembelajaran untuk kita semua. Mungkin juga kalian udah nonton ya videonya, dulu dia pernah podcast bersama Deddy Corbuzier. Namun dari sekian panjang podcastnya itu, saya akan mengambil beberapa kesimpulan dari perjalanan hidup Deddy Mulyadi. Kemudian yaitu apa aja? Yang pertama, ayahnya itu pernah diracun oleh mata-mata Belanda. Itu yang bapak saya itu pensiun dari tentara prajurit kader. Nah, dia diracun oleh mata-mata Belanda. Pertama. Kemudian yang kedua, ayahnya itu depresi karena ketika dia operasi menumpas pemberontakan DITII, itu satu kompi temannya itu gugur semua di medan perang. Hanya menyisakan satu, yaitu bapaknya Deddy Mulyadi, sehingga dia itu depresi dan diberhentikan dari angkatan militer itu di usia muda, dikembalikan ke rumah. Kemudian yang selanjutnya, ibunya itu menggantikan bapaknya yang dalam kondisi seperti itu, depresi itu, menyangkul di sawah, menyangkul, menjadi petani nyangkul, ibu-ibu nyangkul. Luar biasa. Ibu saya ngambil cangkul ke sawah. Bapak saya harus duduk tiap hari, harus bacain koran, disiapin susu yang dari pensiunan itu sama roti kasih mentega. Kemudian selanjutnya, ibunya itu adalah pernah di suatu ketika mengajarkan satu manajemen ekonomi. Deddy Mulyadi sunat ya kan, dapat duit 750 rupiah, bukannya dibeliin sepeda yang sangat diimpi-impikan oleh Deddy Mulyadi, malah dibeliin emas yang harga 750 rupiah dan di kemudian hari dijual dengan harga 8.000 per gramnya itu ya kan, dan kemudian dikelola, dibelikan kambing, dibikin kandangnya. Ini salah satu ajaran manajemen yang diajarkan oleh ibunya. Kemudian selanjutnya,
ibunya juga itu di akhir hidupnya itu dia mengalami demensia atau hilang ingatan lah. Usia saya 22 tahun, ibu saya udah kehilangan daya ingat. Dia nggak kenal saya, kalau ketemu saya harus cerita dulu panjang baru dia meluk saya dan bilang Didi. Dokter mengatakan ibu saya itu karena sering menahan lapar. Gitu, demensia gitu. Itu karena apa? Dikarenakan dia itu sering menahan lapar, kurang tidur, karena lebih mengutamakan suaminya, lebih mengutamakan ke 9 anaknya. Luar biasa. Nah, kemudian yang selanjutnya, ibu ini memiliki 9 anak termasuk Deddy Mulyadi, dan semuanya kuliah, semuanya berhasil sukses tanpa menjual satupun harta warisannya, menjual satu jengkal tanah pun harta warisannya. Di sini kita akan diajarkan tentang manajemen ekonomi oleh ibunya Deddy Mulyadi ini. Ini sangat pembelajaran banget buat kehidupan kita. Nah, dari poin-poin itu tadi ya kan, maka kita bisa mengambil pelajaran dari kehidupan Deddy Mulyadi itu. Yang pertama, Deddy Mulyadi hidupnya ini yang penuh dengan tekanan, penuh dengan penderitaan di waktu kecil, sampai dia harus tidak pernah makan 3 hari kan begitu. Itu yang pertama. Dia di situ diajarkan oleh kehidupan, oleh kedua orang tuanya untuk cinta negara dan benci terhadap pengkhianat negara. Cinta negara tercermin dari bapaknya yang menjadi tentara, yang hidup nyawanya dipertaruhkan hanya untuk negeri ini. Dan dia sangat benci banget dengan yang namanya pengkhianat, yaitu tadi mata-mata dari Belanda memberikan racun kepada ayahnya. Itu pula yang membuat ayahnya itu muntah darah dan sakit-sakitan. Ini luar biasa. Ini kan sedang mengajarkan dia tuh tidak suka banget dengan pengkhianat negara, yaitu koruptor, komentator, mafia. Itu hasilnya tuh sekarang. Selanjutnya, dia diajarkan oleh alam semesta ini untuk mencintai rakyatnya. Dengan dilatih dari kecil dia mencintai ibunya, karena dia melihat betul contoh suri tauladan dari ibu kepada anaknya. Bagaimana cara bagaimana ibunya menahan lapar, ya kan? Anaknya makan, ibunya cuma ngintip tuh dari dapur, liatin anaknya makan. Ketika ditanya, ibu udah makan? Sudah, padahal belum makan. Begitu loh. Dari situ dia mengajarkan untuk cinta kepada rakyatnya, dimulai daripada cinta kepada ibunya. Ini luar biasanya. Saya sampai saya tuh terharu saya kalau dengar cerita Deddy Mulyadi. Saya merasa saya tuh nggak ada apa-apanya gitu loh dengan penderitaan hidupnya Deddy Mulyadi. Makanya nggak heran kalau kita dikasih anugerah pemimpin seperti Deddy Mulyadi itu begitu gitu loh. Karena emang kehidupan ya kalau kita yang ngalamin tuh belum tentu bisa. Maka di sini lalu kita tuh bersyukur banget gitu loh. Tuhan mengirimkan satu pemimpin yang seperti ini. Itu saya nggak peduli saya dibilang buzzer, menjilat ya, nyebokin Deddy Mulyadi, saya nggak peduli. Karena saya tahu ini adalah suri tauladan untuk hidup saya gitu. Kita harus jaga, ini pemberian dari Tuhan gitu. Itulah ya Deddy Mulyadi. Selanjutnya, dari poin-poin yang tadi, kita juga diajarkan manajemen ekonomi oleh ibunya. Bisa aja itu duit dulu dibeliin sepeda ya kan, tapi malah dibeliin emas. Yang kita tahu, mau pakar ekonomi apapun, emas itu yang tidak kenal liquidity gitu loh. Sekalipun karena itu sangat-sangat minim. Dan hebatnya itu emas dijual bukan untuk beli apa, tapi untuk membeli kambing. Itu luar biasa. Selanjutnya, kehidupan Deddy Mulyadi, keluarga Deddy Mulyadi itu mengajarkan bagaimana seorang istri berbakti kepada suaminya. Kalau hidup kalian ingin berkah, berbakti seperti ibunya Deddy Mulyadi, berbakti kepada suaminya. Dia rela menahan lapar, tetapi suaminya makannya itu harus roti, ya kan? Susu, padahal anak-anaknya nggak ada yang makan susu, nggak ada yang makan roti. Gelasnya nggak boleh dicampur, gitu. Bakti seorang istri kepada suami. Kemudian ayahnya mengajarkan ketegasan kepada anaknya, diimbangi dengan ibunya yang merangkul gitu loh. Ini pembelajaran
suami istri kepada anak, ayah dan ibu kepada anak yang sangat luar biasa, sangat sempurna. Ya itulah tadi ya, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari Dedi Mulyadi ini. Semoga dengan ini semua itu bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Ayo kita tetap jaga, kita nggak usah peduli mau dibilang nyebokin Dedi Mulyadi, dibilang orang-orang bodoh yang nggak mau mengkritisi Dedi Mulyadi, nggak apa-apa, karena itu inspirasi buat kita, buat kehidupan kita. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.